Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laya Ayu Putri dari Teris Matematika. Saya di sini akan memenuhi tugas dari pembelajaran komunikasi publik. Sekarang kita akan membahas tentang geometri, di mana saya akan membahas beberapa pembahasan tentang geometri. Pemula geometri. Pada awalnya geometri yang lahir dan berkembang di Mesir dan Babilonia merupakan sebuah hasil dari keinginan dan harapan para pemimpin pemerintahan dan agama pada masa itu. Hal ini dimaksudkan untuk mendirikan berbagai bangunan yang kokoh dan besar. Juga harapan bagi para raja agar dapat menguasai tanah untuk kepentingan pendapatan pajak. Teknik-teknik geometri yang berkembang saat itu pada umumnya masih kasar dan bersifat intuitif, akan tetapi cukup akurat dan dapat memenuhi kebutuhan perhitungan. Berbagai fakta tentang teknik-teknik geometri saat itu termuat dalam Ahmes Papyrus yang ditulis oleh kurang tahun 1650 Masehi dan ditemukan pada abad ke-9. Peninggalan beberapa tulisan ini merupakan bagian dari barang-barang yang tersimpan oleh museum-museum di London dan New York. Dalam papyrus ini terdapat formula tentang perhitungan luas daerah atau persegi panjang, segitiga siku-siku trapesium yang mempunyai kaki tegak lurus dengan alasannya, serta formula tentang pendekatan perhitungan luas daerah lingkaran. Orang-orang Mesir rupanya telah mengembangkan rumus-rumus ini dalam kehidupan mereka untuk menghitung luas tanah garapannya. Matematikawan yang pertama kali merasa tidak puas terhadap metode yang didasari semata-mata pada pengalaman adalah Thales 640 sampai 546 Masehi. Masyarakat matematika sekarang menghargai Thales sebagai orang yang selalu berkata buktikan itu, dan bahkan itu selalu ia selalu melakukan itu. Dari sekian banyak teorema terbaiknya yang pertama kali dibuktikan adalah sudut-sudut alas dari suatu segitiga sama kiki adalah kongruen. Sudut-sudut yang kedua itu ada sudut-sudut siku-siku adalah kongruen. Yang ketiga itu sebuah sudut yang dinyatakan dalam sebuah setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Sepeninggalan Thales muncullah Pythagoras pada tahun 582 sampai dengan 507. Berikut para pengikutnya yang dikenal dengan sebutan Pythagoras melanjutkan langkah-langkah Thales. Para Pythagorean menggunakan metode pembuktian tidak hanya untuk mengembangkan teorema Pythagoras, tetapi juga terhadap teorema jumlah sudut dalam suatu poligon, sifat-sifat dari garis-garis yang sejajar, teorema tentang jumlah-jumlah yang tidak dapat dibandingkan, serta teorema tentang 5 bangunan padat beraturan. Alhasil, kerja dan prinsip Thales jelas telah mendanai awal dari sebuah era kemajuan matematika yang mengembangkan pembuktian deduktif sebagai alasan logis yang dapat diterima. Pembuktian deduktif diperlukan untuk menurunkan teorema dari postulat-postulat. Selanjutnya, untuk disusun suatu pernyataan baru yang logis, pengembangan pembuktian deduktif ini mempunyai puncak dengan lahirnya buku karya Euclid yang diberi judul Echelon sekitar 300 tahun setelah Thales.
Elemen excellent menggabungkan pekerjaan di sekolah yang telah ia ketahui dengan semua pengetahuan matematika yang ia ketahui dalam suatu perbandingan yang sistematis hingga menjadi sebuah hasil yang menakjubkan. Kebanyakan dari pekerjaannya itu bersifat original. Sebagai metode deduktif, ia mendemonstrasikan sebagian besar pengetahuan yang diperlukan melalui penalaran. Dalam elemen excellent pun menjelaskan aljabar dan teori bilangan sebaik ia menjelaskan geometri. Elemen menjadi sebuah karya yang maha penting dalam sejarah masyarakat dunia, sehingga pada tahun kemudian diterjemahkan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab pada tahun 800 Masehi, dicetak pertama kali dalam bahasa Latin pada tahun 1482 Masehi, dan banyak lagi edisi-edisi selanjutnya. Singkatnya, sejak saat itu elemen telah dicetak ke dalam lebih banyak bahasa dan edisi melebihi buku-buku yang lain. Karya aslinya ditulis dalam 13 lembaran gulungan kertas atau boleh disebut dengan buku. Teorema kelima dalam buku yang pertama cukup dikenal, yaitu sudut alas dalam sebuah segitiga sama kaki atau isosceles adalah kongruen. Isosceles berasal dari bahasa Yunani atau isos, yaitu isos yang berarti sama, dan skelos berarti kaki. Metode yang sekarang lebih sering digunakan untuk membuktikan teorema ini memerlukan konstruksi suatu garis bagi sudut melalui titik sudutnya. Proses pembuktian ini dipermasalahkan oleh para puistis, yaitu para pemakai keaslian bahasa, karena sejak saat dini perkenalan pengertian istilah garis bagi sudut. Namun demikian, Euclid telah mendemonstrasikan pembuktiannya dengan cara berbeda. Sketsa dari pembuktian itu tampak sebagai berikut. Diberikan segitiga ABC dengan garis AB kongruer dengan garis AC. Perpanjangan garis AB dan AC melalui B dan C berturut hingga ke titik D dan E, sehingga garis BD kongruer dengan CE. Karena itu segitiga ABCD kongruer dengan segitiga AEB, sehingga sudut D kongruer dengan sudut E, dan garis DC kongruer dengan garis EB. Akibatnya segitiga BDC kongruer dengan segitiga CEB, sehingga sudut sehingga sudut DBC kongruer dengan ECB. Karena itu sudut ABC kongruer dengan ECE, maka EED. Ini adalah catatan. QED adalah singkatan dari Queen Earth Demonstrum, yang berarti telah selesai didemonstrasikan, kadang-kadang ditulis dengan kesimpulan suatu bukti dan matematika. Teorema yang baru saja kita buktikan dikenal sebagai Pons Asinorum atau jembatan olok-olok pada era pertengahan. Sebagai akibatnya, para siswa mengalami kesulitan menyeberang jembatan ini. Agar sukses pada belajar geometri lebih lanjut, Euclid membuktikan konvers atau kebalikan teorema ini dengan cara tidak langsung atau reduction in absurdum, yaitu diberikan segitiga ABC dan dengan sudut B kongruer dengan sudut C.
Jika garis AB kongruer dengan AC, maka anggaplah garis AC kurang dari AB. Garis AB. Terdapat titik D pada AC sedemikian sehingga garis DC kongruer dengan garis AB. Sehingga segitiga DCB kongruer dengan segitiga ABC. Hal ini jelas tidak mungkin, karena itu pastilah garis AB kongruer dengan garis AC. Begitulah selama lebih kurang 4 abad terakhir, elemen telah mengalami kekritikan dan pujian yang bermacam-macam, hingga lambat laun lebih disederhanakan, dilengkapkan, diperhitungkan, dan disempurnakan, dan kadang diubah melebihi aslinya. Akhirnya hasil dari berbagai penyempurnaan itu lahirlah geometri analitik, geometri projektif, topologi, geometri non-Euclid, logika, dan kalkulus. Mungkin itu saja penjelasan dari awal mula geometri ada. Kurang lebihnya saya mohon maaf.